Badan Kenajiran Masjid Al-Muhajirin merupakan lembaga pengelola Masjid Al-Muhajirin yang beralamat di Jalan Beringin Raya, Pasar 10, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Organisasi ini didirikan pada tahun 2014 dengan tujuan utama untuk memakmurkan masjid, mengatur kegiatan keagamaan, serta memperkuat peran sosial umat di lingkungan sekitar. Pada awal masa berdirinya, pengelolaan masjid dilakukan secara gotong royong oleh jamaah tanpa struktur yang resmi. Namun meningkatnya jumlah jamaah dan kebutuhan, pengelolaan kegiatan membuat para tokoh masyarakat sepakat membentuk BKM Al-Muhajirin sebagai lembaga resmi. BKM ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara fungsi masjid sebagai tempat ibadah, pusat dakwah, dan sarana pemberdayaan masyarakat. Struktur organisasi BKM Masjid Al-Muhajirin dibentuk secara demokratis melalui musyawarah jamaah dan disahkan oleh tokoh masyarakat setempat. Struktur ini disusun agar setiap pengurus memiliki tanggung jawab yang jelas dan sesuai dengan bidangnya. Kepengurusan periode terbaru 2022 sampai sekarang diketuai oleh Bapak Halid Rolko, Sekretaris Irfan Yusuf Nasution, Bendahara Ahmad Siregar, dan anggota lainnya adalah Jainuddin Hasibuan, Diri Saputra, Sisu Karman, Saiful Anwar, Anto, dan Baiman. BKM Al-Muhajirin telah mengalami 2 kali pergantian kepemimpinan sejak berdiri. Sistem kerja BKM bersifat kolektif dan musyawarah. Setiap keputusan diambil melalui rapat rutin yang biasanya dilaksanakan setiap sebulan sekali untuk membahas keuangan, kegiatan dakwah, serta rencana pengembangan sarana masjid. Program dakwah BKM Masjid Al-Muhajirin mencakup kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan Islam. Beberapa program unggulannya antara lain, yang pertama pengajian rutin, dilaksanakan setiap malam Jumat dan Minggu pagi dengan melibatkan ustadz lokal dan tamu dari luar daerah. Yang kedua, program tahsin dan tahfiz anak, membina anak-anak dan remaja agar mampu membaca dan menghafal Al-Quran dengan benar. Yang ketiga, peringatan Hari Besar Islam atau PHBI, seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam yang dikemas dalam bentuk tablik akbar. Dan yang keempat, kegiatan sosial seperti santunan anak yatim, bantuan duafa, serta gotong royong kebersihan masjid dan lingkungan. BKM Al-Muhajirin memiliki sumber daya manusia yang solid, terdiri dari jamaah aktif, tokoh masyarakat, serta pemuda yang bergabung dalam remaja Masjid Al-Muhajirin dinamai Remaja Al-Muhajirin. Adapun sarana pendukung kegiatan masjid meliputi bangunan masjid yang luas, peralatan ibadah lengkap seperti karpet, AC, dan sound system, ruang serbaguna yang digunakan untuk rapat dan pengajian, tempat wudhu bersih serta toilet terpisah antara pria dan wanita, dan peralatan multimedia sederhana untuk kegiatan dakwah dan dokumentasi. Sumber dana BKM Al-Muhajirin diperoleh dari infak dan sedekah jemaah setiap hari Jumat, kotak amal masjid yang ditempatkan di beberapa titik yang strategis, donatur tetap dan simpatisan luar daerah, dan kegiatan sosial dari kerjasama komunitas. Dana yang terkumpul dikelola secara transparan dan akuntabel. Setiap pengeluaran dilaporkan secara tertulis dan diumumkan melalui papan informasi keuangan yang ditempel di serambi masjid. Setiap 3 bulan sekali, bendahara bersama sekretaris menyusun laporan keuangan yang diserahkan kepada ketua dan jemaah dalam rapat triwulan. Prinsip dasar pengelolaan dana ini adalah amanah, transparansi, dan kemaslahatan umat. Analisis SWOT BKM Al-Muhajirin. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan merupakan potensi internal yang menjadi modal utama bagi BKM Al-Muhajirin untuk berkembang. Beberapa kekuatan utamanya antara lain kepemimpinan yang visioner dan amanah, solidaritas pengurus dan jemaah, manajemen keuangan yang transparan, program dakwah dan sosial yang aktif, dan fasilitas masjid yang memadai. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan merupakan faktor internal yang perlu diperbaiki agar tidak menghambat perkembangan lembaga. Adapun beberapa kelemahannya di antara lain, yang pertama, kurangnya regenerasi pengurus muda. Yang kedua, minimnya pelatihan manajerial dan administrasi. Yang ketiga, sarana dakwah digital yang masih terbatas. Dan yang keempat, belum ada program ekonomi umat yang terstruktur.
Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Peluang adalah faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh BKM untuk memperluas pengaruh dan meningkatkan peran sosial keagamaan. Di antara lain adalah dukungan masyarakat dan pemerintah desa, potensi donatur dan kerjasama lembaga Islam, perkembangan teknologi dakwah digital, dan pertumbuhan generasi muda religius. Dan yang terakhir, yang keempat adalah threats atau ancaman. Ancaman merupakan faktor eksternal yang dapat menghambat atau melemahkan eksistensi lembaga jika tidak diantisipasi dengan baik. Adapun beberapa ancamannya antara lain pengaruh gaya hidup modern dan individualisme, persaingan dengan lembaga dakwah lain, fluktuasi donasi jamaah, dan keterbatasan waktu dan kesibukan pengurus. حسيت أجمل إحساس أحلى كلام بالعين قلنا لبعضنا نحكي قلوبنا حنين ونسينا نفسنا ونسينا كل الناس أنا وإنت خلاص خلاص هنعيش ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معاك والله أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معاك والله ما أسيبك أنت اللي بتسعدني دي قصة حب على شاطئ الهوى يكمل حكاية قلب أبطالها ناس سوا في حالة منديت وياك حسيت أجمل إحساس أحلى كلام بالعين قلنا لبعضنا نحكي قلوبنا حنين ونسينا نفسنا ونسينا كل الناس أنا وإنت خلاص خلاص هنعيش ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معاك والله ما أسيبك أنت اللي بتسعدني كل وقت ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي هفضل حبيبي معاك والله ما أسيبك أنت اللي بتسعدني دي قصة حب على شاطئ الهوى يكمل حكاية قلب أبطالها ناس سوا في حالة منديت وياك حسيت أجمل إحساس أحلى كلام بالعين قلنا لبعضنا نحكي قلوبنا حنين ونسينا نفسنا